Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo mulai mainkan kartu trufnya menghabisi Jokowi. Anies malahan pilih diam. Dan itu yang terbaik. Itu trik cerdas Anies Baswedan. Tapi Mahfud MD mulai ngawur masalah ijazah palsunya Jokowi. Kawan-kawan bisa mengerti. Kalau seorang presiden sudah mulai berkomentar tentang ijazah palsunya Jokowi, artinya apa? Dari segi intelijen, Prabowo sudah mengetahui ijazah itu pasti palsu atau pasti asli. Pak Jokowi itu kan bekas presiden 2 periode, jadi tingkat kenegarawannya kan cukup teruji ya gitu. Tapi dalam hal ini kok kenapa juga sampai melaporkan, mengadukan rakyatnya terhadap kasus yang ada dugaan adanya suatu fitnah. Karena menurut Artinya dalam kasus ini harusnya Pak Presiden menyatakan ini loh asli, kan itu dibuktikan kepada publik. Selesai sebetulnya itu. Semut pun di Indonesia ini, kalau seorang penguasa yang mempunyai kuasa terhadap data intelijen A1 dari seluruh negara ini, aparat intelijen seluruhnya di Indonesia ini, yang tak bisa berbohong sama Prabowo, sudah tahu dia. Semut yang berjalan di Indonesia ini, itu jantan atau betina? Apa warnanya? Apakah ada panu di semut tersebut? Prabowo sudah tahu kalau dia menghendaki. Dan kalau dia menghendaki itu, dapat kita lihat dari mana? Dari komentarnya. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Kalau Anies Baswedan kan tidak ada komentarnya selama ini tentang ijazah palsu atau aslinya Jokowi. Tapi Mahfud MD mulai ngawur. Mulai ngawur barang ini. Selama ini setelah Pilpres kemarin itu Mahfud MD kayaknya jadi netral. Tapi sekarang sudah mulai ketakutan pula Mahfud MD. Karena dia diangkat oleh Jokowi. Dan sekarang membela Jokowi. Dari mana kita lihat? Dari statement dia. Gampang kita lihat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan agar isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak ditarik terlalu jauh. Hal ini tidak akan membuat seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jokowi saat menjadi presiden batal. Soal ijazah presiden asli itu atau tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Sebenarnya menurut pakar hukum pidana sangat sederhana kan? Tinggal tengok kan, uji forensik itu ijazah palsunya gampang diketahui itu asli atau tidak aslinya. Kalau penyelesaian biasa itu dibuktikan dulu, bendanya diuji forensik, oh ini asli, oh tidak. Oh ternyata misalkan hasilnya itu palsu, baru tuduhannya. Sekarang dituntut Roy Suryo dengan undang-undang ITE. Padahal harus diketahui dulu siapa yang mengupload pertamanya. Itu sebenarnya harus dijerat. Karena Roy Suryo hanya berpedoman kepada yang diupload oleh para leteong-leteong. Bisa jadi begundal-begundalnya yang jongos-jongos dari sana. Ini asli. Diteliti oleh Roy Suryo. Itu palsu itu, kata Roy Suryo kan. Nah kalau undang-undang ITE yang pasal 32, 33 segala macam itu, seharusnya itu yang dijerat. Itu yang dikadukan oleh Jokowi. Karena ini sudah berjalan, menurut Anda, Mamang, siapa yang harus patut disalahkan, tanda kutip ya? Apakah pengupload ijazah pertama yang kemudian beredar di media sosial, atau 5 orang ini yang dilaporkan oleh Jokowi? Nah, kalau kita sudah bisa upload, bisa dari undang-undang elektronik. Memang pasal 2, kalau nggak salah yang diadukan itu termasuk 27 dan 32, 35. Berarti kita harus lihat yang mengupload siapa yang pertama. Karena dugaan mengupload ini yang akhirnya dianalisis sebagai bentuk digital forensik. Ya, dugaan ijazah palsunya ya. Sebagai bentuk
membentuk pemalsuan, nah, itu masuk kualifikasi 32, 35. Ini yang saya kira juga nanti dalam pembuktian ini Polda harus mencari siapa yang mengupload pertama kali, sehingga menjadikan semua masyarakat terjadi ada suatu perdebatan yang sampai berkepanjangan ini. Ahli forensik, ahli-ahli yang lain bisa melihat, loh ternyata fotonya itu foto yang keliru, yang diupload ijazah yang keliru lah. Bisa jadi yang menjadikan penyebaran berikutnya ini, Mbak. Jadi penyelesaian ini memang harus tuntas dari awalnya. Jadi jangan sampai pada penyelesaian pada luarnya saja, tapi ke dalamnya juga seperti itu. Tapi akan selesai kalau itu sudah disampaikan bahwa ini loh yang asli. Ya, supaya Tapi kenapa isu ini dimainkan? Isu ini terus dimainkan oleh Jokowi. Padahal ini tahu kita ini. Prabowo sudah tahu ini palsu atau asli. Kalau rakyat melihatnya, gampang juga kita melihatnya. Kenapa dipertele-telekan? Kenapa dibuat susah? Kenapa orang dikadukan dengan pasal-pasal yang lain? Bahkan ada yang sudah terganjal di situ. Ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Apa yang saya katakan dengan kartu trufnya, di samping Anies Baswedan yang diam sekarang ini, itu jalan terbaik bagi Anies Baswedan. Dan saya yakin juga Anies Baswedan sudah mengerti ini ijazah palsu atau asli. Dia tidak mau mengatakannya. Tapi Prabowo sudah mulai memainkan kartu trufnya. Dari mana kita lihat? Gampang kawan-kawan. Begitu ijazah palsu ini menyeruak, MK memutuskan apa yang diputuskan oleh MK. Menguntungkan Roy Suryo dengan pasal-pasal yang lateu, masalah pasal 27A, segala macam tentang undang-undang ITE. Kan kita tahu kemarin kan sudah diputuskan oleh MK. Menghajar lagi seperti Kaisang dulunya yang mau maju di Pilkada Jakarta, pilkada dihajar oleh MK. Artinya MK sudah mulai melihat Prabowo ini mau menghabisi Jokowi. Karena orang MK itu bukan orang sembarangan juga. Dia bisa meraba, melihat, merasakan ada perpolitikan yang mulai berpihak. Walaupun Prabowo kita lihat seakan-akan membela hidup Jokowi segala macam, tapi tindakannya apa? Tindakannya apa kemarin? Masalah Jenderal Kunto, putranya Tris Trisno meminta memaksulkan Gibran Purnawirawan. Kan begitu kemarin? Kemudian anaknya dimutasi, dimasukkan karung. Tapi ada perintah sepertinya dari Prabowo. Karena jenderal-jenderal, pangdam-pangdam, kalau tidak disetujui oleh Prabowo, kalau tidak disuruh oleh Prabowo untuk mutasi dan dipindah-pindahkan, itu tidak akan bisa dikembalikan jabatannya oleh Prabowo. Tindakan Prabowo kita tahu, berantas korupsi ke Antartika katanya kan, tidak ada apa-apanya. Kemudian macam-macam katanya, kemudian maafkan koruptor, dan begitu juga adili Jokowi. Hidup Jokowi, belum tentu itu yang dilaksanakan dia. Pasti itu. Kita sudah mengerti bagaimana cara psikologi Prabowo memimpin kita. Belum tentu apa yang dikatakannya itu dilakukannya. Belum tentu yang dikatanya berantas korupsi itu diberantasnya kan? Itu fakta. Belum tentu juga dia katakan hidup Jokowi, membela Jokowi. Dia belum tentu kawan-kawan. Prabowo adalah ahli strategis militer. Ahli strategis militer kalau dalam bidang ijazah palsu, kalau dia sudah tahu itu palsu misalnya. Ini misalnya, kalau Prabowo sudah tahu itu palsu, itu akan ditungganginya. Untuk apa? Untuk meredam Jokowi dan begundal-gundalnya. Untuk meredam Gibran. Untuk memasung mereka. Sama dengan cara Jokowi kemarin. Dia pergunakan senjata yang paling baik adalah menggunakan senjata lawan. Rebut senjata lawan itu baru hajar. Begitu juga Prabowo sekarang. Oh macam-macam kau. Kunto anak Tris Trisno. Jangan. Itu orang saya. Dan cara Prabowo ini hebat luar biasa. Kalau Kunto itu dinaikkan jadi panglima nantinya, orang ini pasti setia. Itu dari segi militer. Pasti setia. Karena dia sudah diselamatkan. Apapun yang dikatakan oleh Prabowo, kalau dia jadi panglima TNI nantinya, ini tanam jasa namanya. Seorang pemimpin harus tanam jasa kepada anak buahnya. Itu dilakukan Prabowo. Nantinya kalau sempat dijadikan pengganti Panglima TNI yang kemarin, kayaknya dalam mutasi Kunto ini, dalam mutasi yang kemarin itu kayaknya arah-arahnya dari sana. Karena pengganti Kunto itu adalah bekas ajudan Jokowi. Pengganti Kunto ini, Kunto Pangkol Wilhan berapa itu, ajudan Jokowi dulunya, bekas ajudan, sama dengan mungkin dengan dekatnya dengan Kapolri sekarang. Tidak bisa itu lagi kata Prabowo kan, tidak bisa. Barisan-barisan Jokowi mulai dibersihkannya. Tentu saja meradang Jokowi kan, mungkin saja sudah ditelepon. Oh tak bisa Pak, ini ijazah palsu bagaimana ceritanya? Kok begitu saya mengatakannya? Ya itu yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat cara perpolitikan kita ini. Dan ini sudah ditunggangi oleh Prabowo. Dia mulai mainkan kartu trufnya. Memang kalau kita lihat Prabowo ini seperti apa maksud saya? Ahli strategi militer yang betul-betul jempolan juga. Makanya Anies Baswedan pilih diam. Dia sudah mengerti juga. Prabowo sekarang ini memainkan kartu trufnya ini. Dan memang kita sadari juga berat bagi Prabowo untuk tiba-tiba frontal
melawan Jokowi dan barisan begundal-gundalnya. Toh 17 menteri masih di bawah dia. Dan ini menyatakan lagi, dia melihat lagi menteri-menterinya dan melihat orang-orang di luar dia seperti Mahfud MD yang mulai ngawur ini. Dia petakan sekarang sebagai ahli strategi militer. Siapa yang betul-betul musuh? Siapa yang harus dibuang? Siapa yang betul kawan? Ngawurnya Mahfud MD ini sudah dipantau juga oleh Prabowo. Dan diamnya Anies Baswedan sudah dipantau juga oleh Prabowo. Hebat ini anak. Seperti waktu dia diusulkan di Jakarta. Begitu kawan-kawan melihat perpolitikan ini. Kita optimis ini. Kayaknya ijazah palsunya Jokowi ini, kalau ada kan tangan-tangan Prabowo, ini akan terbukti asli atau palsu. Terima kasih.